Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Tema 3, subtema 1, kelas 3. Bahan penyusun benda. Ada benda-benda terbuat dari kayu, ada benda-benda terbuat dari plastik, ada benda-benda terbuat dari kaca, ada benda-benda terbuat dari karet, ada benda-benda terbuat dari logam. Bahan penyusun benda. Benda-benda di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Bahan penyusun tersebut memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan. Yang pertama, kayu. Mempunyai sifat 1. Keras dan kuat, 2. Isolator, penghantar panas yang buruk, 3. Tidak tahan air, 4. Mudah dibentuk, 5. Mudah terbakar. Kayu ada kelebihan. 1. Mudah dibentuk, 2. Jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Sedangkan untuk kekurangan, 1. Mudah terbakar, 2. Jenis kayu tertentu mudah terserang rayap atau serangga, 3. Mudah lapuk jika ditempatkan di tempat basah atau lembab. Di sini ada contoh bahan dari kayu: lemari, kursi, pensil, meja, dan rak sepatu. Untuk kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda-benda melalui proses yang panjang. Proses pembuatan benda dari kayu. 1. Batang pohon ditebang. 2. Batang pohon yang ditebang disebut gelondongan atau log. 3. Gelondongan atau log dikirim ke pusat penggergajian atau pabrik menggunakan truk darat atau kapal melalui sungai. 4. Di pusat pergergajian dipotong sesuai keperluan. 5. Kayu dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga. 6. Kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. 7. Kayu siap diolah sesuai keperluan. Plastik. Yang kedua, plastik. Sifat plastik: 1. Tidak mudah menyerap air. 2. Ringan, tidak mudah pecah. 3. Mudah dibentuk. 4. Beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur. 5. Isolator, penghantar panas yang buruk. Plastik. Kelebihan plastik: 1. Mudah dan tahan lama atau awet. 2. Tidak menyerap air. 3. Mudah dibentuk. 4. Ringan. Sedangkan untuk kekurangan, plastik membutuhkan waktu untuk terurai secara alami di dalam tanah. Di sini ada beberapa contoh barang dari bahan plastik seperti ember, gayung, pengki, dan payung. 3. Kertas. Sifat kertas: 1. Ringan, 2. Mudah robek, 3. Mudah terbakar. Untuk kertas, kelebihannya, benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lain. Sedangkan untuk kekurangan kertas, 1. Mudah terbakar, 2. Mudah robek, 3. Tidak tahan air. Di sini ada beberapa contoh barang dari kertas seperti buku, kapal-kapalan kertas, layang-layang, dan perahu-perahu kertas. Untuk kertas, proses pembuatan kertas: 1. Kayu-kayu besar dipotong sebesar korek api. 2. Kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur, disebut pulp atau bubur kertas. Pulp diberi pewarna lalu disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering akan meninggalkan serat selulosa yang saling terkait. 5. Serat selulosa digiling hingga pipih. Kemudian 4. Kaca. Sifat kaca:
1. Kuat dan tembus pandang. Kedua, tahan panas. Ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Keempat, tidak menyerap air. Kelima, isolator pengantar panas yang buruk. Kelebihan kaca. 1. Mudah dibersihkan jika kotor. 2. Beberapa jenis kaca bisa didaur ulang. Ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Bisa dipakai berkali-kali. Sedangkan untuk kekurangan, 1. Mudah pecah. Kedua, lebih berat. Ketiga, tidak semua kaca bisa didaur ulang. Di sini ada beberapa contoh dari bahan kaca seperti botol dan gelas. Kelima, karet. Sifat karet: 1. Kuat, lentur dan elastis. Kedua, tidak tahan api atau meleleh jika dipanaskan. Ketiga, tidak tembus air. Keempat, isolator pengantar panas yang buruk. Karet, kelebihannya: 1. Lentur dan mudah dibentuk. Kedua, tahan air. Ketiga, tidak mudah kusut jika dijadikan pakaian. Sedangkan kekurangannya, mudah meleleh jika terkena panas. Kemudian mudah terbakar. Di sini ada contoh-contoh dari bahan karet seperti penghapus, ban, alat renang, dan sepatu karet. Kelima, logam. Wujud logam: 1. Keras, kuat, dan tidak lentur. Kedua, tidak mudah terbakar api. Ketiga, beberapa jenis logam tidak mudah berkarat. Keempat, tahan air. Kelima, konduktor penghantar panas yang baik. Logam, kelebihannya: 1. Tahan lama. Kedua, tidak mudah dimakan rayap. Sedangkan untuk kekurangan, tidak tahan benturan keras atau mudah penyok. Di sini ada contoh dari bahan logam seperti sendok dan garpu dan air logam 500. Itulah pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.